Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwanul muslimin dan akhwatul muslimat di seluruh dunia? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amirud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, ikhwanul muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul siapa yang menggantikan setan di saat bulan Ramadan. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika bulan Ramadan Allah sudah berjanji melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqatil abwabun nar, wa sulsilatis syayatin." Rawahu Bukhari, nomor hadis 1899. Yang artinya adalah, jika datang bulan Ramadan kepada kalian, pintu-pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka akan ditutup dan setan pun akan dibelenggu. Tentu ini menjadi sebuah arti bagi kita bahwasanya ketika bulan Ramadan futihat abwabul jannah. Makna dari sebuah kata futihat abwabul jannah artinya adalah pintu maghfirah atau pintu ampunan yang diberikan oleh Allah itu akan dibuka. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, dan ketika itu pula pintu untuk menuju kemaksiatan atau pintu untuk menuju ke neraka itu akan ditutup. Artinya tidak memungkinkan atau mungkin ada sebab lain kita melakukan maksiat di bulan Ramadan. Jika kita bisa menghindari itu semua, maka kita akan terhindar. Dan kemudian wasul silatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Nah, pada sebuah kultum ini ada satu pertanyaan yang menyebabkan kultum ini diangkat menjadi sebuah kultum. Jawabannya adalah hawa nafsu. Nah, hawa nafsu perlu kita ketahui, untuk yang pertama adalah hawa nafsu ini merupakan syahwat atau keinginan seorang manusia kepada hal-hal yang dicintainya. Namun kita juga perlu mengetahui bahwasanya hawa nafsu juga bisa menuntun kita ke dalam hal kebaikan ataupun dalam hal keburukan. Tetapi kebanyakan hawa nafsu adalah menuntun kita kepada hal-hal yang buruk. Tidak jarang orang tertelan oleh hawa nafsunya menjadi tidak bisa terkontrol, dan bahkan setan pun dengan sangat mudah memasuki diri kita ketika kita tidak bisa menguasai hawa nafsu. Tetapi jika kita tidak memiliki keinginan untuk berhawa nafsu, tentu kita juga tidak akan makan. Apakah mungkin jika kita lapar, kita tidak memiliki nafsu makan, apakah kita akan makan? Tidak. Ketika belum waktunya makan, kita tidak akan makan. Ketika belum waktunya minum, kita tidak akan minum. Jika manusia memiliki sifat yang seperti itu perlu kita manfaatkan dengan baik jika hawa nafsu itu baik. Tetapi jika hawa nafsu itu buruk, maka sebaiknya kita hindari. Nah, ikhwanul muslimin rahimakumullah, berikut juga akan saya sampaikan bagaimana cara agar hawa nafsu selalu menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Di antaranya adalah yang pertama, kita melakukan yang namanya as-siyam atau berpuasa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah telah menegaskan bahwasannya pada bulan Ramadan kita memiliki kewajiban, yaitu untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Dan mengapa memperbanyak puasa atau amalan puasa itu menyebabkan kita bisa terhindar dari hawa nafsu yang buruk? Karena dengan berpuasa kita dapat menjaga
seluruh nafsu dan kemauan buruk kita untuk kita tahan. Bagaimana tidak, kita berpuasa dalam waktu 1 hari penuh, kurang lebih di Indonesia hampir 18 jam lebih, 13 jam. Kita bisa menahan semua itu adalah merupakan suatu penahanan yang sangat-sangat luar biasa susah. Dari pagi kita harus sudah menahan lapar dan haus. Ketika siang hari di waktu panas, kita mendapatkan cuaca yang sangat-sangat terik dan itu sangat menguras energi kita. Bagaimana tidak, orang-orang yang menggugurkan puasanya dengan secara cuma-cuma, mereka itulah orang-orang yang tidak dapat menahan hawa nafsunya. Dan ketika sore hari telah tiba, itu adalah puncak di mana seorang manusia ketika berpuasa, kelelahannya sangat luar biasa. Beban hidupnya sudah sangat berat. Artinya jika kita bisa mampu menahan hingga waktu sholat asar tiba atau hingga akan tergelincirnya matahari, itu kita sudah melewati masa-masa melawan hawa nafsu yang sangat luar biasa jauh. Dan tentu ketika kita berbuka, kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah yang dikatakan, as-saumu farhani. Orang-orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Faroha idza aftara. Kegembiraan yang pertama adalah ketika ia berbuka, kemudian farha ukhra idza liqa'u ma'a rabbih fil akhirah. Dan kegembiraan yang kedua adalah dia akan senang ketika bertemu Tuhannya. Pahala puasa juga akan dibalas oleh Allah sendiri. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jamaah ikhwanul muslimin rahimakumullah, kita juga tahu bahwasanya puasa itu dapat menghapuskan semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharap iman dan ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian cara kita untuk menahan hawa nafsu yang kedua adalah dengan memperbanyak doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahwasanya doa itu adalah merupakan inti dari ibadah. Perlu kita ketahui bahwasanya doa adalah suatu perkataan yang kita sangat nanti-nantikan jawabannya. Bagaimana tidak, ketika kita setiap kali berdoa di kondisi apapun itu, setelah sholat fardu, atau mungkin kita dalam keadaan perjalanan, atau mungkin kita dalam keadaan takut, susah, senang, dan lain sebagainya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon situasi yang terbaik untuk kita bisa alami. Ketika Rasulullah berkata, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu merupakan inti dari ibadah, kita sudah bisa memahami bahwasannya tanpa berdoa ibadah kita bukan apa-apa. Ibadah kita tidak akan berbuah apa-apa. Doa adalah sebuah permintaan dari hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Sang Azza wa Jalla. Permintaan itu tentu kita harus sungguh-sungguh dalam memintanya. Bagaimana tidak? Jika kita meminta uang kepada orang tua kita, atau meminta sesuatu kepada orang tua atau kepada teman, kita harus memintanya dengan sungguh-sungguh. Jika kita tidak meminta dengan sungguh-sungguh, apakah kita bisa mendapatkan apa yang kita minta? Tentu saja tidak. Maka orang itu akan berpikir 2 kali untuk memberinya. Tetapi jika kita minta dengan sungguh-sungguh, maka orang itu akan merasa iba ataupun merasa tergoyah hatinya untuk memberikannya. Maka jika kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci, dengan perkataan yang lembut, dengan meminta berkali-kali, tentu Allah akan memberikan apa yang kita minta. Karena Allah adalah Sang Khalik, Sang Maha Kaya. Allah tahu akan kebutuhan hambanya. Allah tahu mana yang harus Allah berikan kepada hambanya. Maka kita sebagai hambanya tentu kita harus memperbanyak doa, terutama di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan doa kita adalah doa yang mustajab. Maka
biasakanlah setelah sholat fardu kita untuk menyempatkan diri kita 2-3 menit untuk memohon. Paling tidak kita memohon ampunan untuk diri kita sendiri sebagaimana yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan, yaitu doa Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Maka apabila engkau tidak memberikan ampunan kepada kita dan tidak memberikan rasa kasih sayang kepada kita, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami adalah orang yang merugi. Kemudian urutan yang ketiga dalam rangka untuk menghindari hawa nafsu buruk kita, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Kata istighfar adalah suatu permohonan ampunan. Kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama di dunia. Maka permohonan istighfar atau permohonan ampun ini tentu kita harus mengulangnya berkali-kali. Seperti yang tadi saya katakan pada sebuah doa, yaitu kita memohon ampun atas dosa dan kezaliman diri kita sendiri. Istighfar merupakan suatu zikir yang sangat afdol karena kita mengakui dosa-dosa kita dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dan mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah hadis yang berisikan zikir. Hadis itu kurang lebih kalimatani habibatani ilar rahman, thaqilatani alal mizan, khafifatani alal lisan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang berat timbangannya di surga, tetapi ringan di mulut dan berat di timbangan. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rawahu muttafaq alaihi. Ikhwanul muslimin ahbakumullah, berikut itulah tadi 3 poin yang saya sampaikan dalam rangka manusia untuk menjaga hawa nafsunya supaya tidak selalu melakukan hal-hal yang buruk. Dan insya Allah jika kita melakukan ketiga amalan tersebut, hawa nafsu yang kita punya di dalam diri kita akan selalu menuntun kita untuk melakukan hawa nafsu dengan tujuan kebajikan dan bukan hawa nafsu dengan tujuan keburukan. Hawa nafsu dengan tujuan kebajikan diantaranya adalah kita memperbanyak bersedekah, kemudian kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tentunya yang ketiga adalah iman dan takwa kita akan selalu meningkat dimanapun kita berada. Seperti yang sering khotib sampaikan dalam wasiat khutbahnya, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzammin. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan pencerahan bagi ikhwanul muslimin semuanya, dan semoga kita semua bisa meningkatkan pahala di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.